Apalagi gua waktu itu dibayang-bayang nama Anda dan Nikola Saputra. Apa yang aku alami dulu, aku nggak mau anak-anak aku alami. Dika yang dulu gitu hilang nggak? Dulu gua pacaran sama dia, gua diremehin orang. Aku nggak minta Karena gitu. duit gua sampai 300.000 doang. Hai guys, sekarang kita lagi di rumahnya Dika sama Usi. Hari ini gue sebetulnya kita barter konten. Yeah. Tadi udah ngobrol, jadi gue sekarang yang mau tanya-tanya balik. Ih. Soalnya kan belajar presentingnya bareng-bareng. Oh Iya, iya benar, benar. benar, Mengawali benar. karir Kurang lebih ya bareng-bareng ilmunya berdua. mirip-mirip lah. Oh iya benar. Kurang lebih mirip-mirip. So basically gue tuh mau tanya mengenai yang anak berikutnya ini langsung aja. Kenapa di usia sekarang memutuskan untuk hamil lagi aja? Nggak memutuskan sebenarnya. Ini emang dikasih diputuskan. Jadi Secara sebetulnya tidak sengaja. tadinya udah. Kalau kitanya mah udah. Tadinya udah. Pengen udah Tadinya 4 udah. aja. Anak udah mulai gede-gede. Terus juga udahlah kita komitnya 4 cewek kita bakal besarin dengan sangat baik gitu kan. Tiba-tiba dikasih rejeki. Ya dikasih rejeki ya nggak boleh nolak kan. Iya nggak boleh Nah, dong. kan terus ya udah. Tapi Ada awalnya, takutnya nggak tapi umur segini? awalnya bukan takut itunya, bukan takut umurnya. Justru gila ya kita dikasih anak lagi. Ini gimana nih gimana gitu loh. Takutnya bisa nggak ya kita dikasih anak 5 dan bisa mendidik mereka, menghidupi mereka dengan baik gitu. Awalnya sih kalau aku gitu. Kalau Pupu gimana waktu itu? Dulu mah doa sering minta ditambah anak. Karena gue penasaran pengen punya anak cowok. Yang ini? Gue tuh kayak pengen ada penerus Cowok. gitu loh. Oh, bener loh. Iya. Ya udah dikasih kan. Iya, makanya dulu gue doa mulu. Tapi ada di satu momen gue kayak udah ya udah deh ya Allah, kalau emang cuman 4 dan cewek semua nggak apa-apa juga. Toh hidup gue warna-warni juga gitu karena Ribet-ribet anak gua- juga. Iya gitu, ribet-ribet juga, pusing-pusing nikmat juga gitu. Terus udah nggak kepikiran bakal dikasih lagi karena gue ajakin dia untuk punya anak lagi aja on off. Kadang dia oke, kadang enggak. Tapi kan kita berpacu sama waktu. Gue ngitung waktunya dia juga. Maksudnya waktu kalau udah masuk ke usia 40 gue rasa Nggak mau. bisa sih bisa hamil, tapi kan Resikonya resikonya lebih beda. besar Iya, ya. betul. Gua tadinya juga mikir gitu. Ya mungkin ini memang resiko gua punya istri lebih tua 6 tahun, jadi harus berhitung ke arah nasitunya. Punya istri yang ditowel dikit Tahu-tahu gunting. jebret, Parah. usaha mah terus. Tadinya kita usaha. Iya. Gue sering bercandain sama dia. Gue sengajain biar lu hamil gitu. Terus? Jangan di dalam, jangan di dalam. Jadi Bodoh amat, gue sengajain biar lu hamil. Tapi nggak jadi-jadi. Yang jadi-jadi. perdebatan kalau lagi begituan. Gue pikir Keburu kelar dong kalau debat. makanya gue pikir Aduh. ah ya udahlah, gue udah sengajain beberapa kali nggak jadi gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba sambar biar. Pas tahu aku hamil aja, kita tuh ketawa-ketawa kayak orang gila tuh bukan ketawa-ketawa gimana ya, jadi kayak ini beneran nih hamil. Karena kemarin-kemarin yang dia ya keluar dalam lah apalah gitu-gitu kok nggak hamil, ini malah hamil gitu. Padahal nggak keluar dalam. Nyipak kali. malah aneh dong itu. Malah aneh dong Nah, itu. tapi gini ya, jadi gini, dulu tuh gue tuh kan sebetulnya sama Andika sama Usi itu, kita tuh main-main gak main gitu. Hubungannya baik banget, tapi nggak hangout bareng. Bukan. Nah, tapi temenannya deket gitu, aneh Iya. juga, jadi kalau ngobrol deket gitu Iya, kan. bener. Sama Dika juga banyaknya. Salah satu yang mereka share sama gue adalah mereka tuh dulu pacaran. Gak banyak yang tahu. Iya. Dulu tuh gak banyak yang tahu. Salah satu yang, terima kasih lo kasih tau gue duluan ya. Jadi tuh Kenapa ya gue cerita ke lu ya waktu itu Iya, ya? Usi tuh dulu suka nunggu di mobil, terus mereka nggak Iya. mau ngasih tahu dulu. Iya, Coba, betul, ini betul. tapi ada Usi di mobil. Nggak apa-apa, santai aja, gue kayak nggak apa-apa lah gitu. Ayo, malu. Tapi lo tau gue juga orangnya nggak ngomongan kan, bener, ngomong sama siapa juga. Iya, bener, Terus bener. belum diekspos sama sekali, lama 3 tahun kali ya? 2 tahun. 2 tahun, nah 2 tahun diem-diem. tuh. Oh emang, salam ya gitu kan. Iya, Terus bener. nggak ketemu, terus tiba-tiba mereka mengekspos pacaran. Nah kehidupan sekarang nih, menikah dengan anak mau 5, apakah ini kehidupan yang lu bayangin waktu lu pacaran sama Usi? Enggak? Kayak gimana tadinya? Pupu gimana? Maksudnya enggak itu dalam artian gini.
Gue dulu zaman pacaran ya. Kan waktu backstreet lebih seru dong. Takut gitu kan. Adrenalin ras. Seru dong. Bener-bener. Ya, maksudnya keseruannya berbeda lah. Tapi tadinya bayangan gue tentang pernikahan sama dia, jujur nggak begini. Tadinya. Gue tuh Ini serius waktu- banget loh, Dek, kawinnya nih. Ini nikahnya serius, lu serius loh. Serius. Lu berkeluarga serius nih. Serius, banget. makanya Serius waktu banget loh. pacaran gue bilang sama dia, cita-cita gue sama dia adalah keliling dunia nikmatin momen gitu. Gue nggak kebayang punya anak banyak, ya. Karena waktu itu gue waktu nikah langsung jadi bapak anak 2 kan. Bapak Sa- iya, Jadi Bapak. gue pikir dengan waktu itu ada 2 anak aja udah seru Iya gitu. udah seru. Terus begitu dapat anak lagi 1, wah Ini dia nih. Langsung berubah. cita-citanya diundur lagi nih, Diundur gitu. lagi. Keliling dunianya diundur lagi nih. Benar. Terus tiba-tiba punya anak 3. Wah, lucu juga kalau punya anak cowok ya gitu. Jadi punya anak kayak 4. ibaratnya bayangan keseruan kita nikah dulu itu belum terjadi sih sekarang. Sampai Iya. sekarang. Kalau misalnya anak kita nih baru gede, misalnya Ara nomor 2 udah mulai gede. Wah, kita bisa keliling dunia, tiba-tiba aku hamil lagi. Ya kan? Terus oke, tunggu Elia agak gedean dikit, kita mau keliling dunia, aku hamil lagi. Nah, itu aku hamil lagi anak kelima. Jadi kan itu harus ditunda. Makanya kalau bayangan aku, kita akan menikmati waktu berdua keliling kemana-kemana. At least yang bayi ini udah umur-umur di atas 15 tahun. Dan itu masih, school. iya kan? Sekarang itu kita punya 3 Itu dia. waktu. Itu dia. Akhir tahun kita sama keluarga. Tadinya nih, tengah tahun sama yang satu lagi kita pacaran aja berdua ke luar negeri. Itu jarang banget terjadi selama Pastilah. kita menikah. Jadi Akunya cepat-cepat ibaratnya buru-buru gue tuh pulang, kayak- buru pulang. Jadwal kerjanya beda-beda. Belum. Anak banyak akhirnya membuat gue jadi racu sama Kerja. pekerjaan. Tuh, pasti Karena kebayang. gue punya kekhawatiran gue bisa nggak ngidupin anak Benar. banyak. Sedang sekolah nggak ada yang murah. Yoi. Terus 2 kita mau gila-gilaan. Apa tuh gila-gilaan? Menikmati masa muda. Gue lebih muda dari dia 6 tahun. Gue tahu kita ibaratnya gini ya. Gua nggak tahu waktu yang dikasih kita sampai kapan. Oke. Gue cuman berpikir, oh pernikahan gue ini kayaknya akan seru. Kita ibaratnya tanpa berpikir, misalnya hari ini kita tiba-tiba, ayo kita ke mana? Gitu. Cabut gila-gilaan tanpa planning, tanpa rencana. Kebayangnya sih gitu. Iya. Tapi Ternyata tiba-tiba Lupa. kita jadi diinjak dengan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi gini ya, maksud gue soal tanggung jawab itu ya. Kan lu berdua itu kan tidak dibesarkan oleh lingkungan yang seperti apa yang lo dapat untuk anak-anak, apa yang lo kasih ke anak-anak. Iya, iya, Dulu kan iya. nggak ada Pasti, international iya. school, Benar. holiday kemana gitu. Benar, Ya sama, gue juga nyokap gue single mother, jadi ya life was just cukup. Gitu. Sekarang kan semua serba lebih, ya kan? Semua serba lebih. Apa juga itu yang kalian ekspektasikan sebetulnya? Aku kalau dari sisi aku ya, memang aku selalu berpikir gini, apa yang aku alami dulu, aku nggak mau anak-anak aku alamin. Jadi sebisa mungkin mereka harus merasakan kenikmatan, kebahagiaan segala macam, bahkan sekolah. Mobil. Dulu aku mobil mana pernah Mana sekolah, mungkin, iya kan? sama gue Mobil, juga, ya kan? gue naik bajai. Mungkin mindset aku yang begitu ke anak-anak, jadi nggak boleh, lo tuh nggak boleh hidup susah, lo nggak boleh susah gitu, lo harus nikmatin semuanya. Jadi apakah itu yang harus aku turunin sedikit, standarnya atau apa, aku nggak ngerti, cuman sekarang ini nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi mental itu ditularkan ke gue. Nah kan lu kan beda umur nih, beda umur. Siapa yang tambah tua, siapa yang tambah muda? Gue yang tambah tua. Umurnya nambah. Iya, secara apa yang ada di Mentalitinya. kepala gue sekarang kayaknya orang seusia gue di luar sana kayaknya yang tidak berpikir sekeras gue gitu. Ya mungkin karena siapa Jadi gue sampai pendampingnya. ngerasa gue overthinking gitu. Ya maksudnya gini, mental usia yang itu ditularkan ke gue. Nah, implementasinya dari gue adalah pembuktian. Dulu gue pacaran sama dia, gue diremehin orang. Bahkan sebelum pacaran sama dia, gue juga diremehin orang. Gue dibilang tidak akan sukses dalam dunia yang gue tekuni, apalagi gue waktu itu dibayang-bayang nama Anda dan Nikola Saputra. Ya kan? Kebalik. Iya. Maksudnya gue tuh hidup gue sekarang jadi dikejar-kejar dengan namanya pembuktian. Oke. Dan pembuktian yang gue lakukan salahnya adalah
untuk orang lain. Dan itu gue baru sadar beberapa hari belakangan. Bahwa gue mungkin selama ini memegang mindset yang salah. Karena banyak hal yang akhirnya memang gue bisa buktikan. Gitu. Tapi memang lagi-lagi kalau lu hidup lu untuk pembuktian ke orang lain nggak akan Nggak ada pernah habisnya. habis gitu. Oke, satu orang terpuaskan, tapi orang-orang lain akan terus mempengaruhi lu. Lu bisa nggak gini? Lu bisa nggak gini? Lu bisa nggak gini? Lama-lama gue sih nggak pengen jadi itu, tapi untuk membuktikan ke orang itu gue bisa, gue akhirnya ngelakuin sesuatu. Kalau kejar yang itu. gitu Yoi, ya. itu dia. Padahal- Makanya tadi waktu ngobrol di konten gue ngelihat lu orangnya seslow itu, gue ngiri jujur. Iya. Buat jadi orang slow itu nggak gampang. Nggak buat gue. gampang. Karena gue overthinking gitu. Nggak, Nggak padahal gampang. kalau menurut aku ya sebenarnya kan Andika tuh Pupu kan mau membuktikan ke orang lain. Iya. Itu Injek terus dulu. nggak boleh gitu. Maksudnya nggak harus, kan yang harus dia buktikan kan ke diri sendiri dan ke keluarga. Kita tidak pernah menuntut apapun loh. Kita nggak pernah Emang, menuntut emang. Pupu harus gini ini enggak. Apapun yang dilakukan Cuman ya lu tahu aku lah, dulu aku gua pacaran bangga. sama dia beda 6 tahun. Iya. Yeah. Emang lu bisa, terus dia statusnya udah janda, 2 Iya, anak. 2 anak. Gimana lu bisa ngidupin anaknya? Iya. Terus habis itu begitu gua udah berhasil nikahin dia, lu bisa nggak ngasih kehidupan yang layak? Gila itu ya. kita kawinan Begitu jor-joran. masih gitu. Maksudnya kita nggak perlu kawinan seheboh itu. Iya. Tapi gua Aku udah pernah sengaja bilang harus sama jalan. dia. "Ha-ha, Itu yang lo nggak mau." usah aku," Yoi. gitu. Bahkan di Malang tuh ngunduh nyesel. mantu. Ngobrolnya Nggak, maksudnya nyesel membuktikan ke orang-orang Iya, saat itu. padahal aku nggak minta Karena gitu. duit gua sampai 300.000 doang bisa di sana. Habis-habisan. Beneran buat aku sih itu mindsetnya yang harus dirubah. Aku kan lagi beberapa hari ini kan dia lagi Tapi collab kalau dia ini. slow, terus rumahnya nggak segede gini, Aku emang pernah meminta mobilnya kayak gitu. bukan mobil sport, masih mau nggak? Sebenarnya minta, semua yang itu aku ada, nggak minta loh. yang lu lihat hari ini semuanya ini Lu yang bisa mau? memuaskan ego gue demi Iya. membuktikan ke orang-orang. Intinya Aku gitu. enggak, aku enggak. Sebenarnya kalau dia diajak hidup susah pun mau. Dulu Tapi iya pacaran sih, juga susah Usi bener-bener aku. kayak gitu sih. Iya. Mobil Frit aja dia tumpangin. Iya, iya. Frit Dulu putih ya? sebelum Frit apa sebelum Frit? Stream. Stream, Yang aduh. sering ngomong apa aku ikut Sebenarnya kok, itu gitu. sih. Jadi ibaratnya kalau gua ngelihat ke belakang, kemarin gua lari di jalur yang salah, tapi end up-nya gua nggak menyesal gua salah karena banyak yang gua hasilkan dari Positifnya positifnya banyak. situ ya positifnya. Tapi memang mindset gua perlu dibenerin untuk itu. Kalau aku sih sebenarnya gini Kak, dengan posisi pemikiran Andika ya kayak sekarang. Aku back ke belakang kan ya. Dulu kan dia orang yang slow sebelum pacaran. Chill banget ya. Ya kan, Oh, kalau dia banget. santai Chill banget. Gua kalau dikasih skrip sinetron yang gua nggak suka enggak bisa gua diterima tolak. gitu. Nah, waktu itu kan aku Tapi lu emang orangnya juga sebenarnya asik sih. Maksudnya santai banget sih. Iya Gua kenal dia dulunya nyantai enggak, banget dulunya sih. tuh begitu kan. Terus kan ketika pacaran sama aku, mungkin waktu itu kan aku memberikan dia target. Maksudnya lo pacaran sama janda nih anak 2. Gimana nih? Lo nggak bisa kalau cuman lo jalannya kayak keong, gue udah jalan jauh, lo nggak bakal bisa ngejar gue. Lo siap nggak ngejar gue? Nah, ketika Andika akhirnya bisa mengejar aku pun akan ikutan slow. Nggak mungkin dia ngejar aku lari lagi nggak. Lagi ketika udah menikah. Ketika menikah dia di sini, aku at least ada di belakangnya. Itu suami istri kan begitu ya. Nah, cuman mungkin menurut aku dia kebablasan. Kebablasannya itu dia tidak melakukan untuk dirinya dan untuk keluarganya, tapi dia melakukan itu untuk orang lain yang entah di mana. Tapi ke usinya ada pengaruh nggak? Bahwa dia tidak mikirin dirinya sendiri. Dika yang dulu gitu hilang nggak? Ya, mungkin. Terkadang aku ngelihatnya sih hilang. Mungkin Cuman efeknya jadi gini, efeknya gue jadi grumpy. Grumpy. Pasti. Nah, Jadi balik ketika lagi tuh. semua tidak sesuai dengan ekspektasi, gue jadi pemarah. Yang dulunya mungkin Iya. gue fine-fine aja, mungkin ya. Nah, bahayanya Gue udah kalau lupa kita Andika udah yang lama bahkan. kita kalau udah berumah tangga kan bahayanya gitu Dim ya. Kalau misalnya ternyata dia lagi grumpy, lagi marah-marah, terus Nah, akunya efeknya tidak ke mereka. ke keluarga. Apapun yang lo lakukan, gue akan menerima. Istri seperti itu. Tapi kan takutnya bom waktu juga kan. Tidak semua anak-anak aku mungkin sekarang sih masih santai. Tapi suatu hari misalnya tiba-tiba, kok papa begini sih, papa begini. Mereka meledak Gue tuh atau dulu bininya nggak meledak punya bahaya. jiwa Gitu. kompetitif dulunya. Sekarang gila. Tapi umur juga sih. Mungkin. Dulu kompetisinya itu. Mungkin. Tapi Kompetisinya bisa simple. juga gue terbentuk ke arah situ karena gue terbiasa untuk dituntut lari lebih jauh dari orang, lari lebih baik dari orang gitu. Aneh Itu ya? kan harusnya bikin lo happy kalau lo berhasil. Ya. Gue kan berhasil lebih dari dia kan. Beberapa momen- Kecuali itu sebetulnya sesuatu yang lo nggak pengen-pengen amat.
Gitu. Jadi happy-nya karena goals yang gue buat atau Iya. goals yang ditargetkan orang lain, akhirnya gue bisa tunjukin gue bisa dan happy. Iya. Tapi udah. apa ini yang gue butuh? Itu tuh Oke. problemnya. Gue mau Kita sebenarnya kayak ngobrol sama psikolog ya. Iya. sebenarnya gue mau bahas, oke. Sebenarnya gue mau Sama. bahas sesuatu, gue nggak tahu udah pernah ditanya sama orang Apa apa tuh? enggak. Biasanya kan sebagai bapak sambung gitu ya, sebagai bapak sambung. Gimana sih how as a young sebagai bapak muda yang tidak berpengalaman, gimana lo cope sama situasi menyikapi posisi itu, ya, yang Iya. harus lo isi. Pas sudah yang menikah, dimana- tiba-tiba langsung. Itu adalah sesuatu yang lo nggak ada pelajarannya kan? Ya mungkin pelajarannya dari bokap lo atau dari Iya. mana. Tapi Dari masa pacaran itu, gimana tuh? Sebagai seorang bapak baru yes. yang tidak berproses. Jujur gue, iya sama lah mungkin kayak pasangan-pasangan baru menikah lain yang lu tidak pernah terbayangkan bagaimana lu menjadi suami, ya kan? Ketika orang lain dikasih anak pertamanya, lu juga tidak pernah punya basic gimana jadi seorang ayah yang baik Iya. gitu. Gua cuma menjalani apa yang gue bisa jalanin, gua cuman ngasih apa yang bisa gue kasih. Tapi lagi-lagi memang di sisi itu ada jiwa gue yang barusan gue ceritain bahwa gue bisa jadi lebih baik dari ayah lo sebelumnya. Gue bisa mengisi kekosongan yang mungkin selama ini ada di hati lo. Gue memupuk percaya diri gue bahwa gue bisa jadi bapak yang terbaik buat lo. Dan suatu saat gue akan denger dari mulut lo bangga punya gue. It Gitu works. doang. Tidak menuntut pamrih apa-apa ke anak-anak gue. Itu terbukti misalnya gini ya, anak-anak gue sekarang udah mulai ABG gitu. Banyak hal yang hilang ketika kecil dia sangat terbiasa ngomong I love you depan gua, Peluk-peluk, Malu. apa cium-cium. segala macam. Ketika itu sekarang mulai hilang, guanya sih baper, tapi gua nggak menuntut itulah gitu. Gua percaya ketika nanti mereka dewasa dan mulai sadar dalam berpikir gitu, gue yakin ada sedikit banyak peran gue yang mengisi pemikirannya saat itu, Banyak. mengisi hatinya saat itu. Ibaratnya gini ya, nanti mau sampai ujung dia bilang terima kasih atau enggak sama gue, It doesn't matter anymore. nggak masalah, Oke. karena gue ngelakuinnya tulus dan ikhlas. Tapi gue yakin ketika nanti mereka dewasa, mereka sadar betul akan keberadaan gue di masa kecilnya. Gue lagi mencoba menata mindset gue lah. Makanya gitu. bunting nih. Gue lagi coba menata mindset gue di mana gue mensyukuri apa yang terjadi hari ini deh. Gitu. Itu harus. Gue udah nggak mau lagi jadi Andika yang lama yang selalu punya rasa kekhawatiran akan apa yang terjadi di depan. Karena belum tentu umur kita nyampe juga gitu. Mungkin itu ada benernya. Gue akan mulai coba ke situ. Kalau lu tanya nanti ekspektasi hari tua, gue nggak mau berekspektasi karena gue takutnya nanti gue nyampe di sana. Gue kecewa. Gue kecewa. Takutnya gitu. Jadi So, gue, Andika yang baru living for today. ya. Kita lihat aja. Nanti Kalau kita aku lihat. nggak. Nanti WhatsApp aku ya, benar apa enggak? Kalau aku tetap berpikir tuh emang yang jauh ke depannya seperti pengen gini, pengen gini. Tapi aku nggak apa sih, nggak kayak dia yang harus begini, nggak gitu. Gitulah perbedaan. Oke guys, itu udah banyak banget. Nanti gue juga bingung nih. Pertanyaan ngeditnya macam apa ini di Mas Mek? gimana. Ya udah, bye guys. Thank you Bye-bye. Sidika. Thank you di Back Channel, sukses ya. Thank Be you. back.